Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini bersama saya Isnaini Nurmiasa Fitri. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai pesawat dental X-ray. Apa sih pesawat dental X-ray itu? Pesawat dental X-ray merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan gambar dari gigi, tulang, dan jaringan lunak di sekitarnya. Juga untuk membantu menemukan masalah pada gigi, mulut, dan juga rahang. Pesawat dental X-ray itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, intraoral, dan yang kedua, ekstraoral. Pesawat intraoral merupakan pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi tertentu dengan posisi kaset film berada di dalam mulut. Sedangkan pesawat ekstraoral merupakan pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi struktur gigi dan juga rahang dengan posisi kaset film atau sensor berada di luar mulut. Pesawat ekstraoral ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pesawat panoramik dan yang kedua pesawat sepalometrik. Pesawat panoramik sendiri merupakan pesawat yang dapat menangkap seluruh bagian mulut dalam suatu gambar, termasuk gigi atas dan rahang bawah, struktur dan jaringan sekitarnya dengan menggunakan sinar X. Sedangkan pesawat sepalometrik merupakan pesawat yang dapat memotret bagian gigi dan kepala dengan menggunakan sinar X. Apa sih itu uji kesesuaian pesawat dental? Uji kesesuaian pesawat dental adalah serangkaian kegiatan pengujian untuk memastikan pesawat dental dalam kondisi yang andal. Alat-alat yang digunakan yaitu piranha sebagai detektor, surveimeter untuk uji kebocoran tabung, jangka sorong untuk mengatur diameter konus, meteran untuk mengukur SSD, dan juga SID, laptop yang sudah diinstal Ocean untuk membaca hasil akurasi tegangan dari alat, dan juga film radiokromik. Uji kesesuaian pesawat gigi intraoral terdiri dari kolimasi, uji generator dan tabung sinar X, linearitas, reproduksibilitas, kualitas berkas sinar X atau HVL, dan juga uji kebocoran tabung. Uji kolimasi sendiri merupakan proses perubahan berkas cahaya atau sinar yang berpencar menjadi berkas sejajar. Cara ujinya, pesawat intraoral ini mengukur berkas sinar X dan SSD untuk memastikan bahwa berkas sinar X berada di area konus. Diusahakan rapat tidak ada space, mengukur jarak SSD pasien. Yang kedua, uji generator dan tabung sinar X, yaitu menguji akurasi tegangan dan waktu untuk memastikan uji kesesuaian antara tegangan dan waktu pada setting panel kontrol menggunakan detektor. Yang ketiga, linearitas, keluaran untuk menguji kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi MA atau MAS. Yang keempat, reproduksibilitas untuk menguji konsistensi keluaran radiasi tegangan dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Yang kelima, uji berkas atau HVL, yang merupakan nilai ketebalan suatu bahan yang dapat menyerap 50% intensitas berkas sinar X yang mengenainya. Nilai HVL pada tegangan 80 kV lebih besar dari 2,3 mm ampere. Yang keenam, uji kebocoran tabung menggunakan plat PB timbal berukuran 3 mm ditempel di ujung konus, diekspos menggunakan surveimeter. Ada 5 pengukuran, yaitu atas, kanan, kiri, depan, dan juga belakang. Uji kesesuaian pesawat sinar X intraoral. Untuk uji kolimasi berkas sinar X terdiri dari diameter atau diagonal maksimal berkas sinar X, yang kedua diameter atau diagonal maksimum ujung aplikator atau konus, dan yang ketiga jarak titik fokus ke kulit pasien atau SSD. Untuk uji generator dan tabung sinar X terdiri dari akurasi tegangan, akurasi waktu dengan T lebih dari 200 milisecond, reproduksibilitas yang dibagi menjadi 3, yaitu keluaran radiasi atau output, tegangan puncak, dan juga waktu penyinaran, kualitas berkas sinar X atau HVL, dan juga kebocoran wadah tabung. Parameter uji kesesuaian pesawat gigi intraoral.
kolimasi berkas sinar X atau pesawat intraoral. Untuk diameter atau diagonal maksimum berkas sinar X, Dmax kurang dari 60 mm. Untuk diameter atau diagonal maksimum ujung konus, dimensi berkas kurang dari dimensi ujung konus. Jarak titik fokus ke kulit pasien atau SSD, untuk kV-nya sama dengan 60 kV, SSD-nya lebih dari sama dengan 100 mm. Untuk kV lebih dari 60 kV, SSD-nya kurang dari sama dengan 200 mm. Pesawat gigi ekstraoral atau panoramik. Uji kesesuaian pesawat gigi panoramik terdiri dari uji iluminasi, kolimasi, uji generator tabung sinar X, linearitas, reproduksibilitas, kualitas berkas sinar X atau HVL, dan juga uji kebocoran tabung. Yang pertama, uji iluminasi. Untuk pesawat dilengkapi dengan LBC atau Light Beam Collimator. Yang kedua, uji kolimasi untuk mengukur berkas sinar X yang memastikan kesesuaian dimensi berkas sinar X dan kesesuaian penanda citra dan mengukur panjang SID dan SSD. Yang ketiga, uji generator tabung sinar X, yaitu akurasi tegangan dan waktu untuk memastikan kesesuaian antara tegangan dan waktu pada setting panel kontrol menggunakan detektor. Yang keempat, uji linearitas, keluaran untuk menguji kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi MA atau MAS. Yang kelima, reproduksibilitas, untuk menguji konsistensi keluaran radiasi tegangan dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Yang keenam, uji kualitas berkas sinar X, yang merupakan nilai ketebalan suatu bahan yang dapat menyerap 50% intensitas berkas sinar X yang mengenainya. Nilai HVL pada tegangan 80 kV lebih dari sama dengan 2,3 mm AL. Yang ketujuh, uji kebocoran tabung. Uji kebocoran tabung ini menggunakan plat PB atau timbal yang berukuran 3 mm, ditempel di ujung konus, diekspos menggunakan surveimeter, dan terdapat 5 pengukuran, yaitu atas, kanan, kiri, depan, dan juga belakang. Untuk uji kesesuaian pesawat ekstraoral cepalometrik, kurang lebihnya sama dengan panoramik, yang terdiri dari 7 uji kesesuaian. Yang pertama, iluminasi, kolimasi, uji generator tabung sinar X, linearitas, reproduksibilitas, kualitas berkas sinar X atau HVL, dan juga uji kebocoran tabung. Untuk uji kesesuaian pesawat sinar X ekstraoral ini, untuk uji kolimasi, panoramik, kesesuaian dimensi berkas sinar X, dimensi slit, dan dimensi reseptor citra. Untuk cepalometrik, kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan dimensi reseptor citra, jarak titik fokus ke MID sagital lebih dari sama dengan 150 cm. Untuk uji generator dan tabung sinar X terdiri dari akurasi tegangan, akurasi waktu hanya untuk cepalometrik, dan reproduksibilitas yang terdiri dari keluaran radiasi atau output, tegangan puncak, dan waktu penyinaran. Kualitas berkas sinar X atau HVL, dan kebocoran wadah tabung. Parameter uji kesesuaian pesawat sinar X gigi ekstraoral. Untuk kolimasi berkas sinar X ini, kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan dimensi slit, dimensi berkas sinar X di depan slit kurang dari dimensi slit. Dimensi reseptor citra, dimensi berkas sinar X pada reseptor citra kurang dari sama dengan dimensi reseptor citra. Untuk kolimasi berkas sinar X cepalometrik, uji kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan reseptor citra, dimensi berkas sinar X kurang dari sama dengan dimensi reseptor citra. Berkas sinar X sesuai atau simetris dengan reseptor citra. Jarak titik fokus ke posisi MID sagital pasien, SSD lebih dari sama dengan 150 cm. Parameter uji kesesuaian pesawat gigi intraoral dan ekstraoral. Generator dan tabung sinar X dengan akurasi tegangan error kurang dari sama dengan 6%. Untuk akurasi waktu penyinaran kecuali panoramik, errornya kurang dari sama dengan 10%. Untuk linearitas output, CL kurang dari sama dengan 0,1.
Untuk reproduksibilitas yang terdiri dari output, tegangan, dan waktu, CV-nya kurang dari sama dengan 0,05. Untuk parameter uji kesesuaian pesawat sinar eksiji intraoral dan ekstraoral, HVL-nya masing-masing dapat terlihat di tabel. HVL untuk pesawat sinar eksiji intraoral dengan KVP 60, 70, 80, 90 hingga 120. HVL-nya dalam milimeter AL lebih untuk 60 KVP lebih dari 1,5, untuk 70 KVP lebih dari sama dengan 1,5, untuk 80 KVP lebih dari sama dengan 2,3, untuk 90 KVP lebih dari sama dengan 2,5, untuk 100 KVP lebih dari sama dengan 2,7, untuk 110 KVP lebih dari sama dengan 3,0, untuk 120 KVP lebih dari sama dengan 3,2. HVL pesawat gigi panoramik dan sepalometrik. Untuk KVP 60, HVL-nya lebih dari sama dengan 1,8 mm AL. Untuk KVP 70, HVL-nya lebih dari sama dengan 2,1. Untuk 80 KVP, HVL-nya lebih dari sama dengan 2,3. Dan untuk 90 KVP, HVL-nya lebih dari sama dengan 2,5. Hasil keputusan tenaga ahli mengenai uji kesesuaian dapat dinyatakan andal jika lolos seluruh parameter uji, sertifikat lolos uji kesesuaian. Sertifikat ini berlaku 4 tahun, kecuali untuk mamografi yang berlaku 3 tahun. Dapat dinyatakan andal dengan perbaikan jika nilai lolos semua parameter uji yang mempengaruhi dosis pasien, tapi minimal ada satu parameter uji yang tidak lolos. Notisi lolos uji kesesuaian dengan perbaikan tidak berlaku untuk pesawat baru, berlaku sampai masa berlaku izin habis. Dapat dinyatakan tidak andal jika minimal satu tidak lolos parameter uji yang mempengaruhi dosis radiasi pasien. Notisi tidak lolos uji kesesuaian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua mengenai dental X-ray. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.